Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh berhadir di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan begitu luar biasa untuk kita semua, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji nama Tuhan yang sungguh begitu luar biasa baik. Kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
kembali diagungkan Bapa. Engkau begitu sungguh luar biasa baik untuk kami semuanya. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menerima kesehatan. Itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, setiap kami yang ada di sini, berkati kami satu persatu Tuhan, berkati hati dan pikiran kami untuk kami fokus, kami boleh menerima berkat Tuhan dan kami yakin kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, sertai berkati teman-teman kami, rekan-rekan kami yang ada di rumah yang sedang ibadah online, sama seperti Engkau memberkati kami. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati lebih hari lagi, bertambah hari lagi, begitu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Amin ya. Tuhan memberikan kepada kita selalu kesehatan, kesempatan. Pagi hari ini bukan karena kebetulan rutinitas tiap pagi kita hari Minggu ke gereja. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna bagi kehidupan kita. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Haleluya. segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kita katakan dengan iman kita, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memberikan yang terbaik yang apa kami punya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan, itu boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, kami dapat berjalan itu karena anugerah Tuhan. Dan semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bisa sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, anak terang. Kita akan sama-sama membuka Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan ke-21. Efesus pasal 5 8 Ayat- sampai 21. ayat 8 sampai 21. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, saudaraku sekalian, kita sudah sama-sama membaca. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Demikian pula pagi hari ini, firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua, jemaat Tuhan, di mana kita pun adalah anak-anak terang. Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama kita bisa melihat di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita sudah dibenarkan lewat korban Kristus. Dan Kristus sendiri adalah juru selamat kita. Dialah sumber terang di dalam dunia ini, sehingga kita semua sebagai anak-anak tebusannya, kita menjadi anak-anak terang.
Di ayat ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen, mari kita mau di dalam kehidupan kita mau melakukan kebaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang menuntun, yaitu lewat firman Tuhan. Setiap saat kita baca, setiap saat kita renungkan, mari kita mau melakukan kehidupan kita dan kita berbuah baik, melakukan kehidupan yang baik. Saat kita ada di dalam kedudukan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga maupun di dalam rumah tangga, mari kita menjadi orang tua yang penuh dengan keadilan dan juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang, kita akan dilihat oleh dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini lewat Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua. Dikatakan di ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sifat-sifat kehidupan kita pun harus memiliki sifat pemikiran yang positif, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dalam kehidupan kita. Apalagi kita juga berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ini melambangkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita alami, di mana kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mempunyai hubungan seperti dikatakan salib, yang menggambarkan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Artinya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa di surga dan juga dengan sesama kita manusia. Inilah yang menggambarkan salib, kasih Kristus kepada umat manusia. Sehingga saudara dan saya, kita semua boleh dibenarkan dan kita boleh menjadi anak-anak terang. Yang kedua yaitu kita akan membaca di ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak Ibu sekalian, lawan terang adalah gelap. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam terang Kristus, hidup kita tidak boleh masuk di zona gelap. Ya, jangan hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Perbuatan kegelapan itu jelas dikatakan di ayat terdahulunya, yaitu ayat ketiga sampai dengan kelima saya akan bacakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, dibenarkan lewat korban Kristus, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan dikatakan di ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena
Ingatlah, ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi kita camkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah di area keselamatan, kita sudah dikuduskan, maka segala perbuatan jahat kita tinggalkan. Kita tidak berlayak untuk menyentuh hal-hal yang berdosa. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Terlebih lagi bagi anak-anak muda, kita harus berkata-kata dengan benar. Ya. Kata-kata kotor, apalagi kebun binatang, janganlah diucapkan. Karena tidak layak, kita tidak pantas mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kosong, perkataan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas untuk kita lakukan. Tetapi sebaliknya kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Selanjutnya, orang yang hidup di dalam terangnya Kristus, maka ia akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena di Mazmur 119 ayat ke-105, ini firman Tuhan begitu tenar, ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagi kita semua anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bukan saja hanya dibaca, tetapi direnungkan dan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan itu akan memberikan jalan kita terang. Dia akan menuntun langkah kehidupan saudara dan saya. Di dalam aktivitas kita, Bapak, Ibu sekalian ada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, atau di dalam usaha, pergaulan anak-anak muda, di dalam studi. Mari kita mau menjadi anak-anak terang karena kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan itu harus kita lakukan. Firman itu pelita. Pelita artinya dia akan memberikan cahaya, memberikan penerangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu di mana hal yang jahat, di mana hal yang baik. Dan firman Tuhan itu akan menuntun langkah kehidupan saudara dan saya. Baik itu saudara mau berusaha, baik saudara mau berumah tangga, atau mau bekerja, mari kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau berdoa karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia tahu, dia akan memelihara kehidupan kita, asalkan kita dengar-dengaran dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang diterangi firman Tuhan pasti tidak suka oleh kehidupan-kehidupan di dalam kegelapan. Pasti dia akan menentang kejahatan dan menyingkap perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya kita akan melihat di ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya atas kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah hidup di dalam kemenangan bersama dengan Kristus Yesus, maka kita harus bangun. Jangan kita tidur
Artinya yaitu dari kerohanian kita. Ya. Kalau orang yang tidur pasti dia tidak dengar apa-apa. Dan tidak tahu apa-apa. Apa yang dikatakan pun mungkin kalau ngigo ditanya lagi oleh istri mungkin, kamu tadi ngomong apa? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Ya, inilah orang tidur itu tidak sadar. Ya. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang dibangunkan kerohanian kita oleh Kristus Yesus. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Karena kita, rohani kita sudah hidup. Rohani kita sudah bangun. Rohani kita tidak mati. Karena kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan cahaya Kristus akan menerangi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saat kita menerima berkat firman Tuhan, berkat doa, hamba Tuhan menyatakan, mendoakan seluruh jemaat, doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahmu. Ya. Tuhan menyinari wajah kita. Dan juga cahaya yang gemilau dari kemuliaan Tuhan juga menjadi milik anak-anak Tuhan. Mari kita mau supaya kita terus menjadi anak Tuhan yang bangun, yang sadar, mengetahui keadaan situasi, dan kita bangkit, kita tidak tinggal diam. Tidak seperti orang mati. Kalau orang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi karena kita hidup, kita bangun, kita bangkit, maka cahaya Kristus juga akan menyinari cahaya kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk sadar, untuk siuman, ya. Orang yang tidur tidak sadar. Jadi jangan ada di antara jemaat Tuhan yang tertidur rohaninya. Karena yang tertidur mereka akan tertinggal. Mereka tidak mengetahui keadaan situasi yang terjadi. Dan mereka harus bangkit dari kematian rohani. Karena Kristus sebagai sumber terang itu akan menerangi hidup kita. Ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan oleh firman Tuhan, untuk kita memperhatikan dengan seksama. Artinya memperhatikan dengan teliti. Ya. Dengan penuh kecermatan. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal. Ya. Bapak Ibu sekalian, sehingga zaman Musa, umat Israel pun dikatakan umat yang tegar tengkuk. Artinya orang yang bebal, orang yang bodoh. Sudah diberitahu oleh firman Tuhan, diajar oleh Musa, tetapi mereka suka memberontak. Mereka menyeleweng. Ya, tidak dengar-dengaran. Tetapi marilah kita mau menjadi umat yang bijaksana. Ya, dikatakan di sini
tetapi seperti orang-orang arif, orang yang bijaksana. Kita mau hidup kita bijaksana, ya, orang-orang yang mengerti dan meninggalkan hal-hal kebodohan. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat situasi keadaan saat ini. Dunia bukannya semakin membaik, keadaan dunia semakin terperosok, terpuruk. Ya, mari kita mau bersama-sama menjadi jemaat Tuhan yang arif, yang bijaksana, karena kita membuka telinga kita akan firman Tuhan yang membimbing, yang mendidik segala kehidupan umat manusia, dari mulai lapisan anak-anak sekolah minggu dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu, dibawa mengenal kepada Kristus Yesus. Mereka juga boleh bertumbuh terus, bahkan sampai menjadi pemuda, remaja, pemuda, menjadi dewasa. Kita mau menjadi orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang bebal. Karena kita mengerti dan tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita diberi hati yang bijaksana. Artinya kita bisa mempertimbangkan hal yang jahat tidak boleh kita lakukan lagi. Hal yang baik harus kita kerjakan. Bahkan kita dinyatakan sebagai anak-anak terang. Kalau anak-anak terang itu akan memberikan terang kepada kehidupan yang gelap. Kita sudah di zona terang. Kita sudah di zona keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita mau melihat keadaan situasi dunia saat ini. Jangan sampai kita terperosok karena kelalaian kita. Karena kita tidak teliti, kita tidak seksama memperhatikan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-16 dikatakan untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat kejahatan bukannya makin berkurang, tetapi makin meningkat. Ya. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga memasuki tahun 2023. Saudaraku sekalian, banyak terjadi kejahatan, perampokan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan mereka melakukannya dengan terang-terangan, sudah tidak lagi merasa malu, urat malunya sudah putus. Di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kayaknya susah ya, dididik dalam keluarga, anak, remaja yang bertumbuh terus, maunya memberontak. Ya Bapak Ibu sekalian, dikatakan jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah ada di zona terang, ada di zona keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita mau melakukan hal yang bijaksana. Jangan kita melakukan hal-hal kebodohan. Dan itu diturunkan lagi kepada anak cucu kita. Tidak baik. Tidak membentuk satu masyarakat yang sehat. Satu masyarakat keluarga yang bijak. Yang mengalami kehidupan damai sejahtera di dalam rumah tangga.
Ayat ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang anggur atau makan minuman keras dapat menyebabkan orang mabuk, tidak sadar apa yang dia lakukan, sehingga menimbulkan hal-hal negatif, menimbulkan hawa nafsu kedagingan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, roh Tuhan ada di dalam setiap pribadi masing-masing anak-anak Tuhan. Dan dialah yang memimpin, membimbing kehidupan kita. Dan kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang sadar. Ya, tidak dipengaruhi oleh kemabukan akan dunia ini. Dunia gonjang-ganjing. Tetapi kita boleh tegar karena Roh Kudus selalu memberikan tuntunan, memberikan penghiburan buat Bapak Ibu sekalian, kita semua. Anak-anak muda, masa depanmu masih panjang. Penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus sendiri yang memenuhi kehidupan kita. Maka kita akan merasa damai, sejahtera, dan sukacita. Ayat 19 katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya WL mengajak jemaat Tuhan setiap kita beribadah untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan kita saling berkata-kata, seorang dengan yang lainnya, dengan nyanyian, dengan mazmur pujian. Di Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama membesarkan dan meninggikan Tuhan. Untuk kita selalu memuji akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan juga banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi lewat pujian, nyanyian, perkataan, orang-orang dunia bisa melihat. Kok beda ya kehidupan anak-anak Tuhan. Situasi gonjang-ganjing kok mereka tidak terganggu. Mereka tidak takut. Karena mereka bisa memuji dengan nyanyian baru di dalam mulut kita untuk kita selalu memuji Allah kita. Karena dialah Allah yang baik, yang selalu mau memberi kehidupan kita. Ada kemenangan, ada pengharapan. Memasuki tahun 2023 yang dengan suasana keadaan yang gonjang-ganjing. Maka bagi anak-anak Tuhan, maka kita semua sebagai anak-anak terang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita semua. Dan dia menjanjikan, Immanuel, Allah beserta kita. Percaya Bapak Ibu sekalian? Ayat ke-20 dan yang ke-21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu merendahkan diri bahwa orang lain lebih baik daripada kita kehidupannya. Ya, kita tidak perlu meninggikan diri. Kalau kita berhasil, kita sukses, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, terutama di dalam keluarga, untuk keluarga dapat membimbing keturunannya, anak cucunya untuk menghormati Tuhan, untuk menghormati orang tua, untuk orang tua juga melindungi, mengasihi anak cucu kita, keluarga kita, serta kita mau terus bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan supaya kita akan menjadi terus anak-anak terang seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Rasul Paulus bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita meresponi firman Tuhan dan sebentar kita juga akan dikuatkan lewat perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus sendiri yang akan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan, dan kita boleh menjadi anak-anak terang untuk menerangi saat kehidupan di dunia yang semakin terpuruk, semakin gelap. Kita boleh menjadi saksi Kristus, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Puji nama Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus untuk kita merenungkannya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan, boleh memberikan bimbingan, tuntunan buat kami semua. Jemaat Tuhan, baik yang masih muda maupun yang sudah lansia. Kalau Tuhan masih memberikan umur panjang, kehidupan kepada kita, mari kita mau bangkit, kita mau hidup, mari kita mau bertindak di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak terang. Hidup kita sudah di zona keselamatan, di zona cahaya kemuliaan Tuhan. Jangan lagi kita kembali dalam kehidupan yang lama, tetapi kita mau masuk sampai menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh membimbing kami semua. Kami boleh memeriksa setiap pribadi dengan seksama. Kehidupan kami semakin hari semakin sempurna menuju kesempurnaan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan kami semua, jemaat Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami imani yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan.
Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dan para penetua membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Allahmu padaku, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita bangkit. Engkau Tuhan ku tinggikan, dan bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur, inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati sidang Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah kami. Dari pemuliaan sampai dengan akhirnya. Semua yang sudah melayani ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu Tuhan adalah anak-anak terang. Mari kita mau menjaga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan memberkati setiap pelayanan-Mu bertambah-tambah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati saudara kami sekalian yang berusaha, berdagang, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja. Tuhan memberkati. Yang studi anak, cucu, mantu kami. Ataupun yang masih sudah berkarir, Tuhan juga memberkati. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara sekalian, mungkin ada yang sakit, ada yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang memiliki masalah, persoalan, Tuhan membukakan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah dapat mengatasi setiap masalah situasi yang terjadi di negara kami. Bapa, kiranya Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji namamu ya Bapa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Akan menyertai kita semua mulai hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.